Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk para petani. Kali ini kita akan membahas teori dasar menanam semangka mulai dari awal hingga akhir. Tapi seperti biasa, sahabat tani yang melihat video ini agar kiranya menekan tombol subscribe. Pertama-tama yang harus dilakukan oleh sahabat tani yaitu melakukan pembibitan. Kita akan bahas di 3 metode. Yang pertama itu pembibitan atau semai, kemudian di fase vegetatif dan di fase generatif. Jadi yang kita pertama itu kita bahas masalah pembibitan. Masalah pembibitan kita akan membahas di di masalah pembibitan. Yang pertama kita lakukan itu perendaman benih. Kita rendam itu selama kurang lebih 1-2 jam, dicampur dengan, kalau seperti biasa saya mencampurnya itu dengan 1 sendok makan antrakol. Tapi kalau sahabat tani tidak punya antrakol, bisa juga menggunakan merek dagang dari Marsal ataupun obat-obat untuk metode metode pembenihan. Terus yang kedua, setelah kita melakukan perendaman, kita lakukan yang namanya pembungkusan. Pembungkusan ini kita menggunakan dengan kain. Setelah kita lakukan perendaman selama kurang lebih 1-2 jam. Untuk cara kerja kedua, kita lakukan pembungkusan selama 1 malam. Setelah kita lakukan pembungkusan selama 1 malam, terus cara kerja yang ketiga yaitu kita bisa menabur benih di polybag ataupun sahabat tani menggunakan pot tray, bisa polybag ataupun pot tray, itu terserah sahabat tani punya polybag ataupun pot tray. Selama dalam proses pembibitan atau penyemaian, sahabat tani itu harus menyemprotnya dengan, kalau seperti biasa saya cuma pakai di umur 3 HSS, yaitu 3 hari setelah semai. Saya semprot itu menggunakan antrakol. Untuk 1 tanknya itu saya menggunakan 1 sendok makan. Dan yang lebih pentingnya lagi, ketika dalam proses penyemaian, sahabat tani itu harus menyiramnya 2 kali sehari, yaitu di pagi hari dan di sore hari. Itu gunanya agar tanaman semangka kita ini yang kita bibit itu tidak layu ataupun mati akibat terkena sinar matahari. Kita lakukan penyiraman pagi hari dan di sore hari. Setelah 6-7 HSS, kita bisa melakukan yang namanya pindah tanam ke bedengan. Maaf sahabat tani, kiranya saya sedikit lupa. Pada saat setelah kita tebar benih di polybag ataupun pot tray, kita harus melakukan yang namanya pengopenan selama kurang lebih, kalau umumnya sih selama pembungkusan ini atau pengopenan di sini, yaitu selama 1-2 malam, tergantung pertumbuhan dari bibit yang kita tabur. Setelah dirasa sudah mulai mengeluarkan kecambah, pengopenan ini bisa kita buka. Kemudian di 3 HSS kita bisa melakukan penyemprotan berupa fungisida antrakol sebanyak 1 sendok makan untuk
penysprayan ini kita lakukan di sore hari, dan yang lebih penting seperti yang tadi saya bilang itu kita lakukan penyiraman pagi dan di sore hari. Setelah di 6-7 HSS, semua yang kita bibit ini bisa kita pindah tanam. Baik, selanjutnya kita akan pindah di teori dasar yang kedua, yaitu fase vegetatif. Baik, untuk teori yang kedua, setelah kita melakukan pembibitan atau penyemaian, kita masuk ke fase vegetatif, yaitu fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan itu mulai dari 1 HST sampai dengan 28 HST. Kita akan mulai di 1 HST. Kita lakukan penanaman. Sebelum kita melakukan penanaman, pertama-tama bedengan itu kita siram. Setelah kita menanam, kita lakukan lagi penyiraman. Itu gunanya agar semangka yang kita tanam ini bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Terus masalah penyemprotan, kita tidak lakukan penyemprotan di 1 HST, tapi kita akan melakukan penyemprotan itu kalau seperti saya biasa melakukan penyemprotan di 5 HST. Seperti biasa saya menggunakan antrakol, fungisida antrakol. Untuk takarannya itu 1-2 sendok makan. Terus yang untuk pemupukan saya lakukan itu di 7 HST dengan menggunakan, kalau semisal di musim hujan ataupun di musim kemarau, kalau di musim penghujan itu saya pakai urea. Ini untuk hujan saya pakai urea. Untuk dosisnya itu kalau masih umur 7 HST saya menggunakan sekitar 10 gram per tanaman. Kenapa saya tidak menggunakan sistem kocor? Karena ini kita berada di musim penghujan, jadi tidak apa-apa kita melakukan pemupukan dengan metode tabur. Saya menggunakan urea. Kalau sahabat tani tidak punya urea, bisa menggunakan ZA ataupun bisa menggunakan dengan NPK 1616. Tapi yang sering saya lakukan itu saya pakai urea. Ini gunanya untuk merangsang pertumbuhan daripada tanaman semangka kita. Selanjutnya untuk pemupukan yang kedua, saya lakukan itu di 14 HST. Saya tidak lagi menggunakan urea, tapi saya menggunakan di sini NPK Ponska. Untuk dosisnya itu saya tambah 20 gram per tanaman. Untuk masalah penyemprotannya, saya juga lakukan penyemprotan itu di sore hari di umur 14 HST. Seperti biasa saya menggunakan antrakol dengan dosis yang tetap sama 1 sampai dengan 12 sendok makan. Tapi untuk di 14 HST ini, untuk penyemprotannya itu ditambah dengan insek. Kalau saya di sini biasa pakai abating yang memiliki zat yang namanya abamectin. Untuk dosisnya saya menggunakan itu 5 mili per tank. 5 mili per tank yang ukurannya itu 15 sampai 20 liter. Tapi jika sahabat tani tidak menggunakan bahan aktif yang abamectin, bisa juga menggunakan, itu terserah dari masalah inseknya, itu terserah dari sahabat tani mau menggunakan apa. Tapi kalau
kebiasaan saya tuh cuma pakai abatin yang memiliki zat abamectin seperti itu. Jadi sahabat tani terserah mau pakai apa untuk masalah inseknya. Jadi kita lanjut di 1421 HST, metode pemupukan serta penyemprotan. Kali ini kita tetap menggunakan NPK Ponska untuk pemupukannya. Ponska sama takarannya itu 20 gram per tanaman. Untuk penyemprotannya tetap saya menggunakan Antrakol dengan dicampur dengan insek. Untuk dosisnya sama, untuk Antrakolnya 1-2 sendok makan, dan inseknya yang abamectin itu saya menggunakan 5 ml per tank. Setelah itu kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode generatif ataupun pembuahan. Jadi sahabat tani ikuti terus, jangan di skip. Baik, selanjutnya kita masuk di metode yang ketiga, yaitu fase generatif atau fase pembuahan. Fase generatif. Untuk di fase generatif yaitu di 28 HST. Di sini kalau seperti biasa saya tidak melakukan yang namanya pemupukan. Kenapa? Karena di fase ini yang di 28 HST tanaman semangka itu kita istilahnya sudah berbuah, jadi kita hentikan pemupukan. Ditiadakan. Cuman di sini kita melakukan penyemprotan rutin, penyemprotan obat. Kalau seperti biasa saya itu menggunakan Antrakol. Untuk dosisnya ditambah 3 sendok makan, ditambah dengan insek yang abatin tadi, yang merek abatin. Kemudian ditambah dengan, kalau saya itu biasa pakai kalsium yang merek dagangannya itu CNG. Untuk takarannya itu saya biasa lakukan itu sebanyak 1-2 sendok makan per tank. Jadi di 28 HST ini sahabat tani harus ingat, kita tidak melakukan pemupukan, cuman kita di sini lakukanlah penyemprotan rutin berupa fungisida dengan insek, kemudian ditambah dengan kalsium. Terus untuk penyiramannya kita juga hentikan agar masa-masa pembungaan itu, ibarat kata kalau seperti pengalaman itu, buah pertama daripada semangka kita itu tidak jatuh ataupun gugur akibat terlalu sering kita siram. Setelah di 28 HST kita lanjut di 35 HST. Di sini kita sudah melakukan yang pertama itu penyiraman itu dilakukan dari sore hari. Setelah kita lakukan penyiraman di 35 HST, kita lakukan pemupukan. Kita menggunakan lagi-lagi NPK Ponska. Untuk dosisnya itu per pohon, yaitu kita naikkan 25 gram per tanaman. Ini kenapa kita naikkan? Karena di fase yang umurnya sekitar 35 HST itu sudah kencang-kencangnya ini, istilahnya kalau di sini kita biasa sebut, kita dorong agar pembesaran buah itu lebih cepat ataupun lebih maksimal. Jadi setelah 35 HST kita lanjut di metode pemupukan. Mohon maaf kita tidak terlalu bahas di sini masalah penyemprotan karena sahabat tani nanti bingung, tapi kita akan pisah. Insya Allah kita review sebentar untuk metode-metode penyemprotan. Cuman di sini kita lebih banyak
membahas tentang pemupukan di usia sekarang kita itu lanjut di 35, berarti kita masuk di 42 HST. Di sini kita lakukan lagi penyemprotan rutin untuk jeda waktunya itu sekitar 1 sampai dengan 3 hari kita lakukan penyemprotan. Kemudian kita pupuk Ponska lagi, sama dosisnya 25 gram per tanaman. Per tanaman, dan di usia 49 HST kita sering-sering melakukan yang metode yang kedua ini, yaitu penyiraman serta pemupukan. Penyiramannya itu sama, selalu kita lakukan di sore hari, untuk jeda waktunya itu 1 sampai 3 hari. Dan untuk metode pemupukannya sama, Ponska dengan takaran yang sama 25 gram per tanaman. Selanjutnya kita masuk di usia pemupukan yang terakhir, yaitu di 55 ataupun 56 HST. Kalau seperti pengalaman, ini adalah pemupukan terakhir untuk usia daripada tanaman semangka. Kita lakukan penyiraman. Terus setelah kita siram, kita lagi pupuk Ponska, dan untuk takarannya itu sama 25 gram per tanaman. Setelah kita lakukan yang seperti ini di usia yang 55 ataupun 56 HST, ibarat kata selaku petani semangka itu kita sudah cari yang namanya pengepul ataupun pedagang yang biasanya pengambilannya itu berupa partai ataupun keseluruhan. Setelah di umur yang segini, kita bisa menghitung untung daripada tanaman semangka kita itu bisa kita hitung, ataupun mungkin sahabat tani sudah tahu di usia-usia yang seperti ini kita bisa menghitung berapa kira-kira hasil daripada semangka yang kita tanam. Baik, mungkin hanya itu sedikit teori dasar. Masalah prakteknya kita tidak bisa record karena sekarang itu kita tidak lagi menanam semangka, cuma ini teori dasarnya. Jadi mungkin kalau sahabat tani masih kurang paham, apalagi di sini kita juga tidak terlalu bahas tentang penyemprotan, karena takutnya nanti sahabat tani yang melihat video ini terlalu bingung mana yang kita lakukan pemupukan, mana kita lakukan penyemprotan, mana kita lakukan penyiraman. Jadi untuk masalah penyemprotan kita akan bahas di video selanjutnya. Maka dari itu sahabat tani, ikuti terus video dari kami, info-info terbaru terkait pertanian. Khususnya sekarang kita berada di, kita itu rutin sekali tanam semangka. Jadi sahabat tani, ikuti terus video kami, jangan di skip agar sahabat tani bisa paham. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.